Langkah pertama adalah kalian memasukkan abu lemak ke dalam oven. Sebelumnya, silakan masukkan batu biru sebanyak 1 buah. Pengonstanan cukup dilakukan 1 kali dengan lama 1 jam. Buka oven dengan hati-hati. Kemudian gunakan tangkrus untuk memasukkan abu lemak ke dalam oven. Tutup oven dengan hati-hati. Kemudian silahkan kalian lakukan preparasi sampel. Langkah awalnya, kalian gulung kertas saring membentuk selongsong. Kemudian kalian tutup dengan rapat. Sumbat bagian ujung kertas saring dengan menggunakan kapas. Kemudian timbanglah sampel biskuit dengan menggunakan alas gelas beker. Masukkan sedikit demi sedikit sampel biskuit sampai diperoleh berat yang diinginkan, yaitu kira-kira 10 gram. Penimbangan dilakukan dengan cara ter. Setelah diperoleh berat yang diinginkan, catatlah ke dalam buku catatan kalian. Keluarkan kertas saring yang sudah berisi sampel, lalu tutup kembali sampel biskuit dengan rapat. Sumbat bagian ujung kertas saring yang terbuka dengan menggunakan kapas. Lalu lipat, kemudian tutup kembali. Ikat selongsong menggunakan benang atau tali menyerupai bentuk ikatan lepet. Setelah selesai mengikat, simpanlah selongsong tersebut di dalam gelas beker berukuran 100 ml. Kemudian kita beralih dulu ke preparasi sampel spektro. Langkah awalnya, siapkan labu ukur 50 ml sebanyak 6 buah
Kemudian kalian siapkan larutan yang akan kalian buat. Sebelum kalian memipet larutannya, kalian isi dulu masing-masing labu ukur dengan sepertiga bagian aquades. Semua labu kalian isi dengan sepertiga bagian aquades. Untuk penggunaan pipet ukur, sebelum kalian gunakan untuk mengambil sampel, kalian bilas dulu pipet tersebut menggunakan aquades 1 kali. Setelah dibilas dengan aquades, sampel juga harus dibilas menggunakan cairan yang akan diambil. Pipet masing-masing cairan sesuai dengan urutan penambahan per reaksi. Setelah selesai dipipet, seka bagian pipet yang tercelup menggunakan tisu. Kemudian tanda bataskan. Baru dituang ke dalam labu ukur dengan cara pipet tegak lurus, labu ukur agak sedikit miring. Lakukan teknik yang sama untuk pengambilan larutan yang lain. Semua larutan standar 1-4 itu kalian kerjakan dulu. Kemudian blanko dan sampel juga jangan lupa dikerjakan.
Di sela-sela preparasi sampel, kita kembali ke pengonstanan labu lemak. Setelah 1 jam, segera keluarkan labu lemak dari dalam oven dengan cara dijepit dengan tangkrus. Kemudian kalian letakkan di tempat yang terbuka selama 5 menit. Tutup kembali oven. Setelah 5 menit, masukkan labu lemak ke dalam desikator. Simpan di dalam desikator selama 10 menit. Jadi pengerjaannya ini saling bergantian. Ketika labu lemak sedang didiamkan di dalam desikator, berarti kita bisa bergerak ke meja spektro untuk melanjutkan pembuatan larutan. Untuk pembuatan larutan, ketika semua reaksinya sudah masuk ke dalam labu ukur, langkah terakhir adalah kita tepatkan sampai tanda batas dengan cara menambahkan aqueous secara sedikit demi sedikit. Setelah hampir mendekati tanda batas, kita seka dulu bagian dinding atau bagian leher dari labu ukur menggunakan kertas hisap. Baru kemudian kita tambahkan aqueous sedikit demi sedikit sampai tanda batas menggunakan pipet. Jangan lupa bagian ujung dari labu leher kita jepit dengan 2 tangan. Kemudian teteskan aqueousnya sampai tanda batas. Kemudian kita homogenkan labu ukur dengan cara membolak-balik kira-kira 3 kali.
Setelah di dalam desikator kira-kira 10 menit, keluarkan labu lemak dari desikator, kemudian kalian timbang. Untuk pengonstanan labu lemak kosong, kalian lakukan 1 kali saja. Lalu catat beratnya sebagai berat konstan labu lemak kosong. Kemudian kita rangkai alat sokletasinya, mulai dari pemasangan labu lemak kosong, hati-hati cara merangkainya. Jika penjepitnya tidak ada karetnya, kalian gunakan tisu untuk melapisi leher dari labu lemak. Setelah labu lemak terpasang, kalian pasang sokletnya. Kemudian kalian ambil pelarut lemak yang akan digunakan, yaitu N-heksan, menggunakan gelas beker 250 ml. Masukkan pelarutnya ke dalam soklet. Perhatikan cara mengukur volume pelarut yang dibutuhkan. Kalian masukkan pelarut sampai terjadi 1 siklus. Ketika pelarut sudah turun, itu artinya sudah tercapai 1 siklus. Setelah habis 1 siklus, tambahkan lagi pelarut N-heksannya sampai setengah ukuran soklet. Nah, jadi kira-kira seperti itu cara mengukur volume dari N-heksan. Kemudian masukkan sampelnya. Jepit lagi menggunakan klem. Jangan lupa dilapisi dengan tisu. Setelah rangkaian alatnya siap, segera nyalakan hot plate. Suhu awalnya adalah 300 derajat Celcius. Setelah ditunggu beberapa waktu, sambil dilihat-lihat ya, untuk kondisi dari sokletnya, apakah sudah hampir mencapai 1 siklus atau belum. Untuk soklet yang ukuran besar seperti ini cukup sampai 3 siklus. Kondisi ini artinya ini sudah mendekati siklus.
Nah, ini karena parutnya sudah turun ke bawah, ini artinya sudah tercapai satu siklus. Lanjutkan ekstraksi sampai diperoleh 3 siklus. Setelah diperoleh 3 siklus, kemudian pasang lagi kondensornya, lakukan proses destilasi. Kemudian silahkan beralih lagi ke meja spektro. Di sini kalian selesaikan proses pembuatan larutannya. Ini adalah warna dari deret larutan standar yang sudah selesai dibuat. Untuk proses destilasi, sambil sesekali dilihat larutnya. Selanjutnya, masukkan semua deret larutan standar ke dalam sebuah keranjang. Kemudian, silahkan dimasukkan juga tisu, kemudian botol semprot, kemudian glass beaker untuk menampung limbah. Kalian juga sudah harus menyiapkan tabel data pengamatan untuk pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometri. Langkah awal sebelum kita melakukan analisa spektrofotometri adalah kalian harus membersihkan dulu kuvet yang. Setelah itu, kalian bilas dengan larutan blankonya. Blankonya juga dihomogenkan dulu. Kemudian masukkan blanko ke dalam kuvet. Masukkan sampai tanda batas. Setelah sampai tanda batas, lap bagian kuvet dengan menggunakan tisu, kemudian masukkan ke dalam spektro. Bagian yang halus menghadap ke sumber cahaya. Tutup spektro, kemudian atur panjang gelombang yang diinginkan, lalu setting blank. Setelah muncul angka 0,0000, keluarkan blanko dari spektro, lalu diganti dengan larutan standar yang akan dicari panjang gelombang maksimumnya, yaitu larutan standar keempat. Bilas kuvet dengan larutan standar yang akan digunakan. Isi sampai tanda batas, kemudian lap bagian kuvet dengan menggunakan tisu. Masukkan ke dalam spektrofotometri.
Karena parutnya sudah habis, jadi kita copot rangkaian pendingin, kemudian sokletnya, kemudian kita oven labu alas datarnya pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk pengonstanan labu lemak plus lemaknya ini dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah 30 menit, keluarkan labu lemak, kemudian diamkan di udara terbuka. Setelah 10 menit di udara terbuka, masukkan ke dalam desikator 10 menit. Setelah 10 menit di desikator, silahkan ditimbang labu lemak yang berisi lemak tersebut menggunakan neraca analitik. Masukkan labu ke dalam neraca, kemudian catat beratnya.